Ya, kita bersyukur bahwa kita sudah mempelajari Katekismus Heidelberg sampai sesi yang ke-121 ya. Dan ini pembahasan yang memperkaya kita untuk pengenalan akan firman, dan Tuhan sudah memakai orang-orang yang ya belajar benar-benar firman Tuhan dan merangkum ajaran-ajaran dalam firman Tuhan ini dalam bentuk Katekismus Heidelberg ini. Ada beberapa katekismus yang kita juga sudah pernah bahas, yaitu seperti Katekismus Westminster, kita juga sudah bahas sampai ya boleh dikatakan tuntas ya. Dan sekarang kita ke Katekismus Heidelberg. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena anugerah-Mu bagi kami. Kami diperlengkapi sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan dari awal sampai akhir semua pelajaran-pelajaran yang semuanya boleh membuat kami bertumbuh untuk makin mengenal kebenaran demi kebenaran. Dan kami boleh sebagai prajurit-prajurit Kristus, kami juga diperlengkapi dengan perlengkapan senjata rohani sehingga kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan dengan segala keberadaan kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Kami serahkan ya Tuhan semua yang akan kami pelajari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apakah lancar suara saya? Lancar Pak Andi. Oke. Ya, saya akan mulai dengan share screen seperti biasa. Hilang, Pak. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Iya ini. Oke, sudah bisa lihat ini? Sudah Pak Andi. Ya, mari kita membahas kembali pertanyaan yang sudah sebagian kita pelajari bersama, yaitu pertanyaan 43. Tolong Meta bisa bacakan buat kita. Saya bacakan pertanyaan nomor 43, Katekismus Heidelberg. Manfaat apalagi yang kita peroleh dari pengorbanan dan kematian Kristus pada salib? Jawabannya, oleh kekuatan pengorbanan dan kematian itu, manusia lama kita ikut disalibkan, dimatikan, dan dikuburkan bersama dengan Dia, supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita, tetapi kita mempersembahkan diri kita menjadi korban syukur baginya. Ya, kita udah bahas yang poin A, yaitu bukan poin A ya maksudnya, tapi poin yang pertama yaitu supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Dan itu memang pasti hawa nafsu daging itu sudah tidak berkuasa dalam diri kita, sudah tidak berkuasa. Karena memang sudah Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk dosa, dari perhambaan dosa, dan itu sudah tuntas.
digenapi oleh karya Kristus di kayu salib. Jadi kita ini sudah dibebaskan dari perhambaan dosa, dibebaskan dari kutuk dosa. Jadi kita tidak lagi kedagingan itu tidak lagi berkuasa dalam diri kita. Tapi yang dimaksud penekanannya adalah bukan kedagingan itu tidak berkuasa lagi dalam diri kita, tetapi aktualisasi daripada kemenangan dalam Kristus. Ya. Aktualisasi kemenangan dalam Kristus itu makin nyata dalam kehidupan orang percaya, atau makin dinampakkan, atau ya menjadi suatu kesaksian bahwa orang-orang Kristen ini memang benar-benar adalah orang yang sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Tapi aktualisasi atau aplikasi daripada atau kenyataan daripada karya Kristus bagi kita semua itu apa begitu, kenyataannya itu apa. Jadi kalau kita tidak ada kenyataannya sama sekali kan sama aja bohong gitu ya. Dan itu kita udah bahas ya, bahwa banyak nilai-nilai paradoks dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita itu makin dekat sama Tuhan, kita justru makin disadarkan ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin disadarkan kebobrokan kita di hadapan Allah. Kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin disadarkan akan ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan dan kebergantungan kita secara mutlak kepada Tuhan. Justru itu yang menjadi penekanan. Sehingga kita makin menyadari, makin dekat dengan Tuhan juga makin menyadari betapa besar anugerah Allah itu bagi kita. Banyak nyanyian-nyanyian Kristen yang sangat menekankan betapa besarnya anugerah Allah. Ya. Dan betapa besarnya Allah itu bagi kita. Ya, sehingga ada lagu Amazing Grace, ya. Only by Grace, dan seterusnya. Itu banyak hal-hal yang menekankan bahwa anugerah Allah itu luar biasa dan kebesaran Allah itu luar biasa. How great thou art. Ya. Nah, jadi ini benar-benar teosentris. Kesadaran ini adalah kesadaran yang berpusat kepada Allah dan bukan berpusat kepada diri. Tidak membangga-banggakan diri, tidak memamerkan kehebatan diri, tetapi bagaimana kebesaran Allah berkarya dalam hidupku. Jadi kalau orang bersaksi itu apa yang disaksikan? Kebesaran karya Allah dianugerahkan dalam hidupku yang tidak layak ini. Nah, itu penekanannya. Jadi kebesaran karya Allah dalam hidupku yang tidak layak ini. Satunya menekankan kebesaran Allah yang luar biasa, karya Allah luar biasa, dan satunya menekankan betapa tidak layaknya aku. Saya ingin menekankan mengenai kata anugerah. Ya. Beberapa kali dalam kuliah saya sudah paparkan hal ini. Tapi saya ingin memaparkan ini dalam forum Katekismus Heidelberg. Jadi kata anugerah itu menekankan bahwa banyak hal, beberapa hal yang akan kita bisa belajar dari kata anugerah. Bahwa yang memberi itu amat sangat mulia dibandingkan dengan yang menerima anugerah. Yang memberi itu amat sangat mulia, sedangkan yang menerima amat sangat hina. Jadi ada satu kontras antara yang memberi dan menerima.
amat sangat mulia yang memberi, dan amat sangat hina dan tidak layaknya yang menerima. Lalu yang kedua, penekanan yang kedua dari kata anugerah adalah hal yang diberikan adalah amat sangat berharga. Ya, hal yang diberikan itu amat sangat berharga dan tidak mungkin akan bisa diperoleh melalui usaha kerja keras daripada si penerima. Ya. Saya ulangi, amat sangat berharga, luar biasa mahalnya, ya, dan tidak dapat diperoleh oleh si penerima dengan usaha keras, kerja keras, dan melalui pengorbanan atau mau bayar harga yang juga amat sangat mahal yang dia mau bayar, itu pun nggak mungkin. Nggak mampu dia membayarnya. Saking mahalnya itu. Sehingga kata anugerah itu juga menekankan yang namanya diberikan secara cuma-cuma. Karena itu ada kata sola gratia. Kata gratia itu diberikan secara cuma-cuma, gratis, tanpa bayar. Tapi ini bukan barang murahan. Ini bukan barang yang nggak berharga. Biasanya barang-barang gratis itu barang-barang murahan, barang-barang nggak berharga, barang-barang afkiran. Ya, afkiran itu sudah mungkin cacat atau sudah nggak memenuhi kategori sebagai barang yang layak, itu diberikan cuma-cuma. Tetapi ini saking mahalnya, nggak ada yang mampu bisa beli, dan luar biasa, ya, pemberian itu hal yang sangat luar biasa sehingga tidak ada yang mampu bisa beli, tidak ada yang mampu bisa memperoleh dengan kerja apapun, kerja keras apapun, sehingga ya karena tidak ada yang bisa, ya diberikan secara gratis. Kalau tidak diberikan secara gratis, ya tidak ada yang bisa memperoleh anugerah ini. Namanya aja anugerah. Ya. Nah, itulah penekanan-penekanan dalam anugerah. Ya, jadi sesuatu yang diberikan itu amat sangat berharga dan mulia. Dan yang menerima ini sama sekali tidak layak dan tidak mampu bisa memperoleh dengan segala usahanya. Dan itu hanya satu hal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu karya Kristus di kayu salib. Itu benar-benar amat sangat berharga, sehingga firman Tuhan juga mengatakan bahwa Kristus itu membayar segala hutang kita itu dengan darah yang mahal. Kata darah yang mahal itu darah yang tak terbelikan, tidak dapat dibeli oleh apapun. Dan Kristus membayarnya. Jadi hal yang diberikan gratis ini bukan barang murahan seperti yang tadi saya katakan, tetapi ini darah Kristus yang amat mahal. Artinya darah itu bukan tetesan darah, tetapi pengorbanan Kristus di kayu salib sehingga dia harus mengalami maut, ya, hutang maut harus dibayar dengan maut, itu saya sudah pernah jelaskan. Nah, jadi ini kaitannya sangat erat sekali. Rangkaian anugerah dengan karya Kristus itu amat sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan. Karena itu kalau sampai ada orang yang bilang, oh di luar Kristus masih ada keselamatan, dia itu nggak ngerti betapa mahalnya harga darah Kristus. Sehingga dengan enteng mengatakan, oh di luar Kristus masih ada keselamatan. Ya kamu pikir Kristus mati hanya untuk memberikan salah satu jalan dari sekian banyak jalan.
Justru karena tidak ada jalan sehingga bayarnya sangat mahal. Jadi itu yang diberikan saudara secara gratis itu bukan tidak ada yang bayar. Ya, saudara kalau diberikan misalnya anugerah berlian, ya berapa karat pokoknya harganya amat sangat mahal itu diberikan gratis kepada Anda, bukan berarti itu barang gratisan nggak ada yang bayar, tapi ada yang membelikan membelikan untuk Anda. Demikian juga Kristus Allah memberikan anugerah yang luar biasa bagi saudara dan saya, bukan berarti Allah tidak membeli untuk saudara dan saya. Allah membeli, Allah membayar. Dan itu adalah anaknya yang tunggal. Nah, inilah anugerah, saudara. Sehingga kaitannya dengan yang saya dulu pernah katakan, kita ini sebagai orang Kristen harus punya rasa. Rasa apa? Rasa berhutang kepada Allah. Karena diberikan hadiah yang amat besar ini, kita harus punya rasa berhutang kepada Allah. Kalau orang Kristen tidak menyadari rasa berhutang kepada Allah, dia bukan orang Kristen. Dia nggak ngerti pengorbanan Kristus. Dia tidak mengerti bahwa Allah menyelamatkan dia dengan begitu mahal harganya. Dan kalau dia biasa-biasa aja, dia berarti menganggap remeh karya Kristus itu. Dan menganggap hal itu hanya sepele saja dalam hidupnya. Dan itu bukan yang utama dalam hidupnya dia. Tapi kalau orang Kristen itu menyadari betapa luar biasa karya Kristus bagi dia yang tidak layak, bagi dia yang patut binasa, dan Tuhan menyelamatkan dia, tidak mungkin dia akan menerima itu dengan sembarangan dan menganggap remeh dan menganggap murahan. Tidak mungkin. Jadi orang Kristen yang biasa istilahnya menganggap itu biasa, menganggap itu tidak ada harganya, harus koreksi diri. Kamu Kristen apa enggak? Kamu benar-benar kamu punya kesadaran akan kebenaran ini atau tidak? Hidupmu untuk apa? Dan hidupmu untuk siapa? Ini penting sekali. Saya melihat banyak orang Kristen cuma menyandang nama Kristen. Banyak orang Kristen juga berdoa, tapi berdoa orientasinya untuk diri sendiri. Nah, mari kita lihat poin yang penekanan yang kedua dari pertanyaan 43 ini. Jawaban 43 ini. Ya, saya ulangi tadi yang dibacakan oleh Meta. Yang poin pertama adalah supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Koma, habis koma ini, tetapi, ini coba saya blok. Nih. Tetapi, ya, saya ulangi dari yang pertama lagi deh. Supaya hawa nafsu daging kita tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Jadi, apa manfaat kita memperoleh pengorbanan dan kematian Kristus pada salib? Ya, jawabannya adalah oleh kekuatan pengorbanan dan kematian itu, manusia lama kita ikut disalibkan, dimatikan, dan dikuburkan bersama dengan Dia, supaya hawa nafsu daging kita tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Tetapi, nah ini yang penting. Tetapi kita mempersembahkan diri kita menjadi korban syukur baginya. Saya berani katakan bahwa hidup orang Kristen tidak mungkin lepas daripada mempersembahkan diri sebagai korban syukur bagi Tuhan. Perhatikan baik-baik.
Kehidupan orang Kristen tidak mungkin dilepaskan dari unsur yang amat sangat penting, yaitu mempersembahkan diri sebagai korban syukur bagi Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah mempersembahkan hidup Anda sebagai korban syukur bagi Tuhan? Saya khawatir banyak orang menjadi Kristen itu orientasinya bukan mempersembahkan hidupnya sebagai korban, tapi orientasinya adalah bagaimana berdoa yang berhasil agar apa yang diinginkannya bisa tercapai. Orientasinya bukan bagaimana hidup saya boleh dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, tetapi orientasinya adalah bagaimana Tuhan bisa memberkati saya sampai seluruh usaha saya berhasil. Ya, ini sudah beberapa kali saya sangat tekankan dan perlu diulang-ulang ditekankan karena orang Kristen itu tidak pernah atau belum sama sekali terlepas dari unsur de facto-nya, yaitu kedagingan. Keakuan. Berpusat pada diri sendiri. Dan ini yang kita kalau belajar dari pencobaan, ya ini salah satu strategi iblis untuk membawa orang Kristen makin jauh dari Tuhan, yaitu keakuan. Dan menjauhkan diri dari orang Kristen akan kesadaran bahwa hidupnya itu adalah hidup untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban syukur bagi Allah. Ini amat sangat penting, saudara, meskipun mungkin kita sudah banyak tahu, tapi banyak melupakan dan mengabaikan. Nah, biarlah kebenaran-kebenaran ini meneguhkan saudara dan saya, bagaimana saya benar-benar bisa mempersembahkan diri saya sebagai korban syukur bagi Tuhan. Mungkin orang bertanya, Pak, bagaimana konkretnya mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan? Mempersembahkan diri kita menjadi korban syukur bagi Tuhan. Bagaimana, Pak, konkretnya? Saya kira orang Kristen itu istilahnya jangan kepingin jawaban-jawaban instan. Anda perlu juga bergumul. Tuhan, ajarilah aku mempersembahkan diriku sebagai korban syukur bagi Tuhan. Ajarilah aku untuk mengerti bagaimana aku mempersembahkan hidupku sebagai korban syukur bagi Tuhan. Karena pelajaran seperti ini adalah bukan pelajaran teori. Pelajaran seperti ini bukan pelajaran mempraktekkan hal-hal lahiriah, tapi pelajaran ini adalah pelajaran perubahan hidup. Pelajaran perubahan pola berpikir. Ya, pelajaran perubahan tujuan dan komitmen hidup kita kepada Tuhan. Jadi saudara bukan belajar berperilaku. Saudara sedang belajar mengalami perubahan hidup. Perubahan tujuan hidup, perubahan pola berpikir, perubahan orientasi dalam hidup Anda bagi Allah. Anda bukan belajar berperilaku. Kalau belajar berperilaku itu Anda hanya belajar hal-hal lahiriah, belajar aktivitas, tapi Anda bukan mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu adalah karya Allah, bukan karya saudara dan saya. Karya Allah, karya Roh Kudus.
Mari kita belajar mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan syukur bagi Allah. Beberapa poin tentang persembahan syukur bagi Allah ini adalah hidup orang Kristen itu hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Tuhan yang sudah meluputkan kita dari perhambaan dosa. Itu yang seharusnya menjadi rasa syukur terus dalam hidup saudara dan saya. Dan menyadari ini sebagai rasa syukur dalam hidup, itulah perubahan hidup. Bukan perubahan sekedar perilaku. Saya percaya kalau hidup berubah, ada perubahan hidup oleh karya Roh Kudus, maka perilaku pun akan berubah. Jadi perilaku mengikuti perubahan hidup. Ya. Perilaku mengikuti perubahan hidup. Anda jangan mengusahakan perilaku tanpa ada perubahan hidup. Itu namanya munafik. Saya ulangi, Anda kalau hanya mengusahakan perilaku tanpa ada perubahan hidup, itu namanya munafik. Nah, biarlah ini menjadi suatu kebenaran yang sangat hakiki, yang menjadi pelajaran bagi saudara dan saya pada hari ini. Puji Tuhan, dalam saudara dan saya belajar firman, saya percaya kalau benar-benar saudara adalah anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti ada perubahan hidup. Pasti ada perubahan orientasi, pasti ada perubahan pola berpikir. Pasti ada perubahan tujuan. Tujuan hidup Anda itu apa? Perubahan nilai-nilai dalam kehidupan Anda yang Anda mau perjuangkan itu apa? Nah, biarlah ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Saya sampai di sini penjelasannya, kiranya semua boleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pak Andi. Dan ini bersyukur sekali karena pagi ini dalam waktu yang singkat tapi hasilnya padat sekali ya, kita mendapatkan firman yang luar biasa. Ada dua yang saya catat di sini. Yang pertama adalah manfaat dari penebusan Kristus di atas kayu salib. Maka dia menjadi jaminan bahwa hawa nafsu daging di dalam diri kita itu tidak berkuasa lagi. Karena ada suatu kuasa kebangkitan di dalam Kristus yang akan menopang kita untuk melalui kehidupan ini. Dan ini mungkin juga bisa kalau kita yang mengikuti di RMC Today pada hari Selasa itu kita juga bicara ya tentang keinginan daging. Ya, bahwa itu akan selalu menjadi dilema bagi orang Kristen, ya, menjadi senjata iblis untuk menjauhkan persekutuan kita dari Allah. Dan ketika kita bersyukur hanya karena anugerah Tuhan, segala keinginan daging kita tidak berkuasa lagi karena ada kuasa Kristus, maka kita harus menyadari bahwa anugerah itulah yang terbesar yang kita terima. Ya, karena kita betul-betul orang yang tidak layak, yang menerima hadiah terbesar dari pencipta kita. Dan kemudian rasa hutang itu harus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, sehingga kalau konsep berhutang itu ada karena kita nggak layak, maka kita akan berusaha untuk terus hidup menyenangkan Tuhan. Salah satunya dengan memberitakan Injil, dan terkait dengan poin yang terakhir adalah kita akan mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana aktualnya? Ya, salah satunya kita harus bergumul. Ya, kalau nggak bergumul kita nggak tahu apa sih yang dimaksud mempersembahkan diri gitu ya. Bukan perubahan perilaku, perubahan seluruh hati kita yang tertuju kepada Kristus. Ya, saya juga membuka forum untuk pertanyaan sekarang ini. Silakan Bapak Ibu yang sudah mencatat atau ingin menanyakan, terutama yang ada di Zoom ini. Kalau di chatting masih belum ada, Pak Andi. Silakan. Ya, selamat pagi Bu Meta. Ya, silakan Pak Theodor. Ya, pagi Pak Andi. Pagi, Theodor.
Ya Pak, saya mau beri tanggapan aja Pak. Saya bersyukur sekali Pak penjelasan Bapak pagi hari ini. Saya mengalami sendiri, teman saya yang kerja di Kementerian Pertahanan itu sering nanya masalah etos kerja Pak. Dia sering mengajukan pertanyaan kenapa ada orang Kristen yang malas-malasan gitu kan. Padahal kan dia percaya Tuhan, dia percaya salib Kristus. Saya coba untuk menjawab, tapi pagi ini saya ketemu jawaban yang lain Pak. Bukan hanya sekedar perubahan perilaku gitu Pak. Saya terberkati, saya terkonfirmasi lagi untuk bisa memberikan dia jawaban gitu Pak. Walaupun saya sendiri terbatas Pak Andi. Saya bukan Tuhan juga Pak, bisa menjawab semua pertanyaan orang ya. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya. Ya, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih sharingnya. Silakan bagi yang lain yang akan mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan saya, Pak Andi. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Mungkin salah satunya orang salah mengasumsikan juga kalau banyak pelayanan, khususnya di gereja, terlibat banyak persekutuan atau banyak melakukan pelayanan lainnya, itu berarti sudah mempersembahkan diri gitu ya. Terus terkait dengan kehidupan mungkin relasi sosialnya atau di dalam keluarga, itu tanggung jawabnya kurang gitu ya Pak Andi ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Andi tentang hal ini? Terima kasih. Baik, saya melihat banyak orang Kristen menunjukkan aktingnya sebagai orang Kristen. Ini loh, aku orang Kristen, makanya aku mau giat, aku mau aktif ini, aktif itu, giat ini, giat itu. Ya, tujuannya adalah supaya saya menunjukkan bahwa saya ini orang Kristen. Saya kira itu kebalik kalau seperti itu. Itu tadi, perilaku. Saya akan berperilaku untuk menunjukkan siapa saya. Padahal itu terbalik, yang sebenarnya itu tadi saya bilang, perubahan hidup akan diikuti dengan perilaku. Jadi saya tidak punya tujuan berperilaku untuk memamerkan diri kepada orang lain. Tetapi karena saya sudah diubahkan oleh Tuhan, maka dengan sendirinya hidupku ini diubahkan oleh Tuhan dan perilaku dalam hidupku itu juga mengikuti perubahan oleh karya Tuhan ini. Jadi bukan mau istilahnya, bukan mau pamer. Ini loh, aku orang Kristen, aku mau aktif ini, aktif itu. Aku mau menunjukkan bahwa aku ini adalah anak Tuhan yang baik. Aku supaya dinilai oleh pendetaku, bukan orang males, bukan jemaat yang tidak bertanggung jawab. Aku mau tunjukkan aku ini orang rajin. Demikian juga untuk bosku, ya, supaya bosku menilai aku. Ya, dalam pelayanan, ya bos itu mungkin maksudnya pendetanya, gembalanya, seniornya, menilai dia, oh ini orang Kristen yang baik. Apalagi kalau ditambahi tujuan supaya nanti aku bisa diangkat jadi majelis, jadi penatua, aku dinilai sebagai anak Tuhan yang betul-betul hebat. Wah, kasih persembahan berapa miliar supaya nanti aku diangkat jadi orang penting di gereja ini. Wah, celaka deh kalau seperti itu. Akhirnya istilah bahasa Jawanya itu jor-joran. Ya, jor-joran itu apa? Bersaing dengan memberi lebih besar supaya semua orang melihat betapa saya sebagai anak Tuhan yang terbaik. Nanti apalagi kalau gembalanya
menyebut nama saya. Waduh, ini dia majelis kita atau penatua kita atau pengurus kita sudah berkorban luar biasa. Kasih ini, kasih itu. Wah, langsung tenar dan langsung terkenal. Inilah anak Tuhan yang terbaik. Apalagi kalau gembalanya bilang, ini yang terbaik. Ini yang pengorbanannya terbesar, luar biasa. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau itu yang menjadi tujuan, celakalah kita. Benar ini. Apakah Anda melakukan ini untuk dipamerkan atau Anda melakukan ini dengan segala ketulusan? Tanpa ada yang tahu. Nah, ini berat ini kalau tanpa ada yang tahu ini. Karena mau menyembunyikan sesuatu yang saya beri tanpa ada orang yang tahu. Itu tidak mudah itu. Kebanyakan kita memberi ingin supaya orang tahu kan. Dan supaya orang mencatat saya sebagai jemaat yang mau berkorban. Ya maaf. Semua kita bisa tergoda untuk itu. Saudara dan saya pun tergoda untuk itu. Tapi mari kita ingat kembali. Kita bukan berubah dengan tujuan seperti itu. Sama sekali tidak. Makanya Tuhan Yesus kalau mengajarkan, kalau kamu memberi dengan tangan kananmu, jangan sampai tangan kiri mengetahuinya. Saya pernah mendiskusikan hal ini. Sebetulnya mana ada sih tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tangan kiri ya pasti tahu lah. Ya, atau memberi tangan kiri, tangan kanan nggak tahu. Ya tahulah. Siapa yang nggak tahu? Kadang-kadang kita memberi itu meskipun tidak ada yang tahu, tapi mungkin doa kita moga-moga ada yang tahu. Dan moga-moga jasa saya dihargai. Kadang-kadang itu dari hati kecil bisa muncul seperti itu. Ya, untung-untung sadar kalau masih punya hati kecil yang seperti itu. Ya, artinya kalau sadar kan, oh iya saya tertegur. Saya nggak boleh untuk tujuan saya memamerkan diri saya atau jasa saya. Ya. Tapi kalau orang memberi dengan waduh malah bisa begini juga. Saya sembunyi-sembunyi. Saya tidak mau ada yang orang tahu. Karena saya mau menunjukkan bahwa saya orang berkualitas. Loh, itu juga kejebak lagi. Ya, ada orang yang memang betul-betul tidak mau memberi, tidak mau ada yang tahu. Dia memberi benar-benar tersembunyi, tidak ada yang tahu. Tapi dia tujuannya juga mau menunjukkan, ya inilah orang berkualitas seperti saya ini loh. Saya kalau memberi itu tidak kayak orang-orang lain yang suka pamer-pamer diri itu. Saya tidak mau pamer. Nah, berarti tujuannya dia tidak pamer juga untuk membanggakan dirinya yang berkualitas itu. Siapa sih kita ini? Kita ini orang bobrok, kita ini memang orang sombong, kita memang orang yang suka pamer diri. Kita suka keakuan kita kalau dijunjung tinggi. Itulah sebenarnya aslinya saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sekali lagi mengingatkan kita. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan menelanjangi kita. Tuhan justru menunjukkan kebobrokan dan ketidaklayakan kita. Untuk kita datang dan bertekuk lutut pada salib Kristus. Dan mengakui segala kebobrokan kita di hadapannya. Itu yang Tuhan mau. Bukan memamerkan kesalehan Anda. Ya, baik orang lain tahu, baik orang lain tidak tahu. Anda
tetap berorientasi memamerkan kesalehan Anda. Yaitu tadi saya bilang, saya sembunyi-sembunyi memberi karena saya orang berkualitas. Saya bukan orang murahan yang suka pamer-pamer. Nah, itu sama aja bohong. Anda merasa Anda lebih hebat kan dari orang lain. Anda tidak pamer karena Anda orang rohani kan. Sedangkan orang-orang yang pamer itu orang-orang duniawi kan. Sama aja bohong gitu loh. Nah, ini pergumulan yang saya renungkan dalam hidup ini. Kapan sih kita ini benar-benar enggak sombong? Kapan sih kita benar-benar diri kita hancur di hadapan Tuhan? Nah, itu yang seharusnya menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya. Oke? Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi tetap konsep ketidaklayakan dan merasa berhutang sebagai orang berdosa itu kita mesti belajar mengingat terus ya Pak Andi ya. Sehingga nggak jatuh di dalam dosa kesombongan. Dan kalau kesombongan itu namanya belum mati rohani gitu ya. Tapi jangan sampai pada takut di sini melayani juga ya Pak Andi ya. Nanti dipikirnya ya sombong gitu ya atau merasa layak. Enggak, tapi sambil kita melayani Tuhan, kita minta kita dimengertikan apa itu konsep anugerah. Silakan yang lainnya di dalam Zoom ini jika masih ada yang ingin ditanyakan. Pak Andi, Bu Meta. Ya, silakan. Ya, Pak Endarto. Terima kasih Pak Andi. Saya kok malah dipertegas ajaran-ajaran Pak Andi yang saya terima. Iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai iman sejati itu. Terima kasih Pak Andi. Puji Tuhan. Ya, benar Pak. Itu pernah kita bahas Yakobus ya toh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi bukan berarti perbuatan dibuat-buat untuk menunjukkan iman yang sejati itu, yaitu tadi yang terbalik ya toh. Jangan kita memperjuangkan perilaku untuk menunjukkan iman yang sejati. Itu salah besar. Yang benar bukan perilaku untuk menunjukkan iman sejati, tapi iman sejati pasti akan berdampak kepada perilaku. Itu. Ya, jadi kita harus mesti terus memiliki iman yang sejati, begitu ya, dan minta Tuhan yang mengubahkan sendiri, ya, melalui kekuatan kuasa Allah sendiri, bukan kekuatan kita. Contohnya di ini lagi ya Pak ya, Kristus plus ya Pak ya, Kristus plus jasa kita gitu ya Pak ya. Jadi saya itu justru mau menekankan, banyak orang yang masih belum bisa nangkep maksud saya itu. Saya mau menekankan bahwa iman sejati itu justru menunjukkan betapa bobroknya kita. Itu iman sejati. Iman sejati itu menunjukkan betapa mulianya Allah, karya Allah yang luar biasa, dan betapa kita ini enggak layaknya di hadapan Tuhan. Jadi kebobrokan kita itu dengan segala keberadaan kita, ya termasuk kesombongan kita. Justru iman sejati itu orang yang mengakui dirinya sombong. Karena tidak ada orang yang tidak sombong. Iman sejati justru mengakui dirinya penuh dengan keegoisan. Karena tidak ada orang tanpa egois. Ya. Tapi bukan berarti kalau mengakui kebobrokan, mengakui keegoisan, ya sudah biarin aja aku bobrok terus. Karena memang aku ini orang sejati yang bobrok. Jadi mari kebobrokan aku suburkan dalam hidupku. Nah, itu juga pasti nggak benar. Ya, memang ini memang paradoks ini tidak mudah untuk memahami. Kita kadang-kadang terjebak kepada kesalehan yang sok saleh itu. Dan kita juga terjebak kepada kenikmatan kedagingan yang kita toleransi dalam hidup kita karena anugerah Allah. Ya enggak apa-apa lah. Kita ini memang orang bobrok. Jadi Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan juga tahu kok kebobrokan kita.
Jadi tidak ada sama sekali perjuangan dan tidak ada lagi kerinduan untuk bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan dalam pertumbuhan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu akhirnya menikmati kedagingan. Itu juga enggak semua, istilahnya semua tindakan kita ini serba salah lah. Sehingga dengan keberadaan ini Tuhan itu mau menghantar saudara dan saya kepada salib Kristus, sudah itu aja. Orientasinya salib Kristus. Ya. Banyak lagu-lagu yang juga sangat menekankan salib Kristus itu. Bukan berorientasi kepada kebolehan diri, kesalehan diri, pengorbanan diri yang waduh dipamer-pamerkan dan sebagainya. Ya, bukan itu. Oke. Mau tanya, Pak? Silakan Pak Aryo. Ini tadi mengerti yang dibicarakan tadi ini luar biasa ya. Jadi saya coba berusaha merenung-renung luar biasa. Buletnya luar biasa kita ini, manusia ini buletnya pol. Jadi kita membicarakan perubahan hati. Iya. Perubahan hati itu adalah perubahan keberpihakan hati. Biasanya kita kan selalu berpihak pada kita, ego kita. Terus tope sudah paling jelek itu apa? Nyatanya kita itu berpihak luar biasa pada egosentris. Yeah. Nah, kita tahu itu musuh kita utama. Kita harus bebas dari keberpihakan pada egosentris yang kita bilang mati-matian terus aku terus saja itu. Jadi, saya berpikir jadi kita harus belajar terus-menerus harus ke arah teosentris toh. Oke. Yeah. Tapi caranya bagaimana ya? Caranya adalah kita mempelajari terus-menerus mengenal Allah. Ya sulit sekali itu. Itu ya mengenal Allah itu ya itu bahwa Allah itu atribut itu kayak gitu standarnya. Kesuciannya, bla 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 luar biasa. Walaupun dia sangat berkuasa, berdaulat, tapi dia penuh kasih sayang. Dan sebagainya itu kan kontradiksi semuanya, dia punya semua. Yaitu kita harus mati-matian menuju ke teosentris itu belajar mengenali Allah dengan sungguh-sungguh supaya kita makin tahu kebobrokan kita. Nah itulah kalau saya dijadikan dua ekstrem itu, kesucian Allah dan kebobrokan kita bandingkan. Nah kita lantas mulai mengerti ya. Kita menuju ke situ ya kira-kira sampai di sini bisa nih, sampai di sini bisanya. Karena terlalu jauh. Itu Allah dengan kita itu jauhnya. Kita sedang menuju ke teosentris. Supaya ada egosentris. Supaya keberpihakan kita pada arah situ. Nah, di sini tawar-nawarnya yang ditambahkan tadi apa tadi itu paradoks tadi. Kira-kira kok ke arah gitu Pak, cara pemikirannya. Saya bingung memang. Angel luar biasa. Keberpihakan kita ini loh. Bansal dengan keberpihakan. Kue boleh sopo. Ya wes kita saja Pak. Sebentar ini saya bisa agak mendekati omongan Bapak itu. Ya puji Tuhan Pak. Kita terus-menerus belajar nggak pernah selesai ya. Makin hari makin dibukakan kebenaran demi kebenaran. Dan kebenaran demi kebenaran itu menelanjangi kita. Kita terlalu kontras. Dengan Allah itu terlalu kontras beda nih Pak. Terlalu. Ya. Soalnya egosentris itu adalah bagian dari survival skill kita. Ini repotnya. Repot tenan. Survival kita mau survive ya egosentris itu yang ditanamkan oleh manusia sejak lahir. Ya benar ya, puji Tuhan ya. Jadi
Memang itu selalu kita terbawa pada dua kutub, yaitu antroposentris dan teosentris. Dan makin hari makin nyata itu, bahwa memang antroposentris sangat bertentangan dengan teosentris. Ya, dan kita belajar justru yang namanya penghancuran diri itu. Makanya saya akan bolak-balik juga menekankan hidup orang Kristen itu penghancuran diri. Jadi bukan diri yang makin lama makin ditinggikan, tapi diri yang makin lama makin dihancurkan. Siapa sih aku ini? Dan itu bertentangan dengan de facto-nya kita. De facto-nya kita itu selalu kita ingin diri kita yang dimuliakan, diri kita yang dibesarkan, diri kita yang dihormati banyak orang. Ya, mana ada orang mau dirinya yang dihina, dirinya yang direndahkan, dirinya yang tidak dihargai, dirinya disampahkan. Mana ada orang mau itu? Ya, jadi sebetulnya itulah kenyataan kebobrokan kita di hadapan Tuhan yang sama sekali tidak mungkin layak dari dirinya sendiri. Makanya hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan kayak gini-gini kan juga pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang menyadarkan hal ini? Siapa yang juga menyadarkan saya? Siapa yang juga memberi kesadaran pada saya sehingga saya juga men-sharingkan kebenaran ini? Ya dari Roh Kudus, ini bukan dari diri saya. Ya karena ini Pak Pendeta kok ingat Pak, makin menyadari kontrasnya itu, makin menyadari, jauh kita dengan yang mau kita tuju, yaitu atribut Allah tadi itu, makin jauhnya. Itu menyebabkan kita sadar akan ketidakmungkinan kemampuan kita. Lah itu kita on the right track. Yes. Itu on the right track. Bahkan kita bisa mencapai, makin tahu, makin tidak tahu juga, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Nah itu saya kira on the right track itu malah. Yes. Malah kita itu Allah benar misal. Tapi nek pas sudah deket aku deket Tuhan ini. Apa ya? Oh jelas enggak mungkin kok. Naturnya enggak gitu kok. Jadi kalau tahu jauhnya itu, dan nyerah Tuhan, aku sudah pasrah sampai kamu penemplek kamu aja bisa gitu. Itu sudah on the right track kita ini. Ya, puji Tuhan. Kalau Ya, Tuhan kasih boleh Pak Aryo. memilihkan kita. Iya, puji Tuhan. Saya. Ya, sudah ada rangkumannya dari Pak Aryo. Ya. Makin kita tahu bahwa kita nggak mungkin sanggup, Pak. Nah, itu betul, Dan. Itu malah betul. Malah. Bu bilang, aku bisa. Wah, mati. Ya, oke. Waktunya tinggal 4 menit. Jika ada pertanyaan satu lagi, dan kemudian Pak Andi akan memberikan konklusi dan juga menutup di dalam doa. Silakan, satu lagi mungkin pertanyaan yang masih boleh diajukan di forum diskusi kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada, Pak Andi silakan. Oke. Saya mau merangkum dengan membacakan ayat tadi yang belum terbaca, yaitu Roma 12 ayat yang pertama. Ya, coba tolong Meta bisa bacakan bagi kita. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi berkaitan dengan tadi, yaitu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan syukur kepada Allah. Ya. Jadi tadi kita sadarkan kita sudah tidak bisa apa-apa.
Dan Tuhan menyadarkan saudara dan saya, mari kita belajar mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan syukur kepada Allah. Dan itu juga nasihat daripada Alkitab sendiri. Ya, firman Tuhan di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, ini bukan perubahan perilaku, ini adalah perubahan hidup oleh karya Tuhan di kayu salib, dan perubahan hidup oleh karya Roh Kudus yang menginsyafkan saudara dan saya, siapakah aku ini, orang yang tidak layak ini, dan aku mau belajar bersyukur kepada Allah dalam seluruh hidupku, belajar memberi yang terbaik, belajar untuk merubah orientasi hidupku dari diri sendiri untuk kemuliaan Allah. Belajar menyadari kebobrokanku di hadapan Tuhan, ketidaklayakanku, sehingga aku mau makin dekat datang kepada salib Kristus dalam ketidakberdayaanku. Tapi Tuhan terus-menerus merubah hidupku hari demi hari, terus-menerus menyadarkan aku betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagiku, sehingga tak habis-habisnya aku belajar bersyukur hanya kepada Tuhan. Nah, biarlah ini boleh makin menginsyafkan kita akan segala keberadaan kita di hadapan Tuhan, dan membuat kita juga makin dekat kepada salib Kristus. Menyadari akan segala kebobrokan dan kehancuran diri kita di hadapan salib Kristus, dan datang dengan penuh rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyerahkan segala-galanya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, dan mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena karya-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Amazing grace, anugerah yang luar biasa. Kami benar-benar menyadari ketidaklayakan kami, Tuhan. Kami tapi seringkali sombong, seringkali merasa diri sudah begitu hebat, begitu luar biasa. Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Orang-orang yang suka sombong ini, suka merasa diri hebat ini, Tuhan terus berbelas kasihan. Dan Tuhan juga melalui karya Roh Kudus hari demi hari makin menginsyafkan kami, menyadarkan kami, supaya kami ingat siapa diri kami di hadapan Tuhan, dan ingat betapa mulia dan agungnya karya Kristus bagi kami. Terima kasih. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh teman-teman yang bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Tuhan kuatkan dan teguhkan. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.